salam dari kami. Hari ini kami dalam suasana yang santai ya, mau diskusi tentang kehendak bebas dan ketetapan Tuhan. Nah, sebelum kita diskusi hangat, mungkin perkenalan diri dulu ya. Yuk, dari sisi kanan dulu Bang. Halo guys, nama saya Erik dari Medan. Saya saat ini kuliah di Special Game. Halo semua, nama saya Sepan Kumanorong. Saya seorang etnomusikologis dan seorang budayawan menurut saya. Masalahnya tadi. Tadi kita ngobrolin banyak bebas dan terlintas sebuah topik yang menarik tentang ketetapan Tuhan dan free will atau kehendak bebas. Muncul tadi di benak saya sebuah pertanyaan, apakah ketika kehendak bebas itu diberikan, bagaimana ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan itu akan berjalan, sedangkan kita punya kehendak bebas itu. Karena bukan banyak ada gereja atau pengajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dari A sampai Z sudah ditetapkan. Berarti dalam arti sudah akan terjadi, tidak akan bisa dibatalkan kan gitu. Ketika sudah ditetapkan, apalagi Tuhan yang menetapkan, tidak akan bisa dibatalkan gitu. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa membatalkan itu karena sudah ditetapkan gitu. Nah, di sisi lain pengajaran itu juga meyakini bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas gitu. Kehendak bebas meskipun tadi kita berbicara ya kita nggak sepenuhnya bebas gitu, karena kita tidak bisa bebas mau menjadi apapun gitu. Tapi ada batasan-batasan, misalnya ya, ketika aku bebas memilih cewek lah misalnya untuk pasangan hidup. Apakah Tuhan sebenarnya sudah menetapkan pasangan hidup? Ketika Tuhan sudah menetapkan pasangan hidup, berarti ya aku tidak punya kebebasan untuk memilih pasangan hidup kan gitu. Nah, berarti menurut pandanganku, kalau sudah ditetapkan Tuhan, kalau misalnya ada pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, berarti free will itu terbuang dengan otomatis, karena itu akan bertabrakan. Bagaimana kita untuk memilih pasangan padahal Tuhan sudah menetapkan? Bagaimana dengan pasangan? Sampai pacaran kalau jodoh ditentukan itu. Nah, ya. Jodoh di tangan Tuhan gitu. Makanya banyak bilang, ya udah dulu aja kita. Datang kok sendiri. Itu dari sisi lain itu benar. Iya. Iya kan? Gimana Bang Anda menurut? Ya, jadi pertama ada dua hal ya. Tadi sudah dijelaskan contoh satu contoh tentang bagaimana mencari jodoh itu, apakah ada waktunya bagi Tuhan yang datang atau tidak mencari gitu ya. Jadi saya mungkin lebih spesifiknya lagi, kalau kehendak kita secara manusia dan kehendak Tuhan ya divine. Berarti pertama kita pisahkan dulu antara alam semesta dengan institusi agama-agama lain. Jadi kalau pertama itu, kalau dalam kita secara alam bawah sadar kita meyakini bahwa hidup kita ini sudah diregulasi, sudah diatur, sudah tersistem. Nah, itu sudah begitu dari sana semenjak kemarin kalau kehendak bebas ini dibilang ada keinginan, misalnya keinginan contohnya aku ingin menjadi orang yang berguna gitu. Apakah itu dari kita? Apakah kita sendiri yang jadi boleh contohkan dari Tuhan itu yang buat kita lebih bernilai gitu? Itu suatu sederhana gitu ya. Bahwasanya kalau kita disuruh dengan tadi dengan Tuhan tadi, bahwasanya kita itu udah satu di dalam gitu. Tidak ada perbantahan. Itulah kira-kira kalau kita dengan alam semesta. Terus kalau dalam institusi, contoh dalam gereja ya, dari alfa dan omega, awal dan akhir. Jadi semua tindakan yang kita dari sejak kita lahir ini sampai kita nanti meninggal, bahwasanya itu udah ditakdirkan. Maksudnya itu Tuhan ya untuk hidup kita. Tapi kita kali nggak menyadari bahwasanya kita itu selalu menganggap yang kita itu adalah diri kita sendiri gitu.
semuanya kelompoknya adalah kehendak itu sendiri gitu. Tapi kalau sebenarnya itu salah gitu. Saya meyakini bahwa itu Tuhan yang selalu hadir, yang mengontrol hidup saya gitu, apa yang saya lakukan. Terus kedua, terkait ajaran dogma-dogmanya. Jadi tidak semua ajaran gereja itu ya kita patuhi gitu kan, karena lewat institusi lah kita juga bisa tahu yang mana kehendak Deus, mana kehendak Tuhan tadi gitu. Itu penting juga kita lihat gitu dari institusi gitu. Nah itu contoh-contoh konkret dari situ. Kalau saya pribadi, tidak semua ajaran-ajaran gereja itu bisa kita laksanakan. Misalnya kalau contohnya kayak lima perintah gereja ya, perintah gereja misalnya harus beribadah gitu kan. Tuhan ini kita itu hadir gitu, selalu ibadah gitu. Padahal ada juga nih orang yang Kristen nggak hadir juga ibadah kan gitu. Itu menurut saya. Jadi condong pada bahwa segala satunya sudah Tuhan yang Nah, menentukan. itu yang penting. Ya. Kalau menurutmu apakah Tuhan sudah menetapkan semua? Iya. Aku ngambil ini sudah ditetapkan Tuhan berarti. Hah? Aku ngambil ini berarti ini udah yang Tuhan tetapkan berarti. Iya. Dan dia abang bercenderung pada ada Tuhan memberikan free will dalam diri seorang itu, tapi ada batasannya. ini kontra ya berarti. Di sisi Tuhan sudah tentukan, di sisi Tuhan memberikan free will. Aku lebih ke Tuhan memberi itu. Tuhan memberi Free will. kuasa kehendak Batasan. batasan-batasannya. Lalu bagaimana orang Kristen? Nah ini. Iya, Nah, ini situ. ajaran yang harus hati-hati. Karena kalau kita condong Tuhan sudah tentukan segala sesuatu hal, jadi tidur aja kita di rumah. Itu otomatis jawabannya. Nah, kalau kita condong pada Tuhan kasih sepenuhnya pada diri Anda, gimana kuasa Tuhan? Berarti Tuhan Ada batasan tadi kan? Tuhan mencipta satu hal yang dia sendiri tidak bisa kontrol. Nah, itu bahayanya. Nah, makanya ini dua di dikombin. Kalau orang Kristen cenderung ada pada dua hal ini, karena dua hal ini sudah ditetapkan. Contohnya tadi Adam dan Hawa di Taman Eden, ada kehendak kebebasan dari Adam dan Hawa sehingga ia masuk dalam dosa. Nah, Dia itu jadi dilarang. pertanyaan dong, apakah itu sudah ditetapkan Tuhan dia bakalan mengambil pohon itu, buah yang terlarang itu? Maksudnya bang berarti gini, kan Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah itu. Akhirnya dia makan karena dia punya kebebasan untuk melakukan itu. Setidaknya dia bisa melakukannya. Lalu abang bilang, apakah itu sudah jadi rancangan Tuhan. Oke, apakah itu jadi rancangan Tuhan? Ini mungkin nggak langsung terjawab. Kita bisa adaptasi ini dengan kasus Yudas Iskariot. Apakah Tuhan juga sudah mendesain itu sehingga Yudas mengkhianati Yesus sehingga ia disalibkan? Karena tanpa disalibkan penebusan tidak ada. Kalau ke situ aku lebih yakin itu sudah ditentukan bahwa dia akan menolong manusia dengan jadi hukum. Jadi jika kita katakan seperti itu berarti Yudas Iskariot dipakai oleh Tuhan. Memang iya. Kalau bagi saya. Kenapa? Itu kan terlepas dari seperti enggak, tapi sudah katanya sudah melebur dia. Apa yang melebur? Itu tadi yang sempat Yesus tadi kan, Ya mana Pak? yang Yesus tadi kan dia kan bilang apa lah istilahnya nggak percaya Yesus, semuanya Thomas itu contohnya satu lagi muridnya kan kata Thomas. Sebenarnya kalau nggak ada Yudas, kalau nggak disalibkan tuh nggak ada yang manusia kita. Iya maksudnya itu kan secara umumnya, satu yang kalau kita lebih ceritanya yang itu kayak melebur, karena kan kayak bilang tadi kenapa dosa kan ada juga cerita yang meleburkan di situ cerita. Tapi kan tuh udah berkendak di situ setelah peristiwa yang apa tadi yang salib tadi gitu ya di Golgota, semua itu kisah itu akan dileburkan bahwasanya kedepannya manusia nanti itu bahwasanya itu sudah di konteks skenario kan nggak juga, karena itu udah cerita yang berjalan sendiri saja gitu, nggak situ unsur-unsur skenario gitu. Jadi ada istilah meleburkan, bahasa itu unsur penting meleburkan itu meleburkan apa sifat-sifat apa kita ini, kejahatan kita ini gitu. Dan saya kena bebas kita yang manusia ini yang bilang kotor, najis atau di luar, pokoknya kalau kita manusia dibilang, kalau kita bilang manusia ya, itu dibilang pasti udah bertentangan dengan Tuhan, walaupun tidak semuanya. Jadi kayak beririsan dia sama yang
hal yang kita lakukan sama yang kita lakukan tadi. Oke, kembali ke yang tadi. Poinnya ada dua ya. Semua itu sudah jadi rancangan Tuhan atau ada kehendak bebas manusia itu sehingga terjadi hal tersebut kan? Iya. Nah, itu situ termasuk kita dalam Iya. perimisan dia. Ini menjawab ini memang perlu apa ya, perlu menyederhanakan hal yang sulit. Iya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yeremia sejak dalam kandungan sudah Tuhan Sudah apa ya? Air dalam apa? Sama dia. sudah ditentukan. Iya. Itu juga orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukan semua. Israel. Kalau memang sudah ditentukan semuanya, jadi di mana kehendak bebas free will itu? Kita kembali free will, kehendak bebas. Nggak ada yang benar-benar orang free will bebas, nggak ada orang yang bebas. Kalaupun dia bebas berkehendak, dia bebas berkehendak di dalam keterbatasannya. Ya aku memang bebas untuk melakukan suatu hal terhadapmu, tapi diriku sendiri terbatas. Tenaga, caraku komunikasi sama, cara kita berkomunikasi semua terbatas. Uang, waktu dan semuanya. Pada dasarnya orang itu nggak bisa bebas seperti itu. Berarti apakah kita setuju bahwa segala sesuatu halnya sudah ditentukan oleh Tuhan? Kan itu kan tabrakan ya. Berarti sudah ditentukan Tuhan semuanya. Nah, Tiba-tiba. Tapi itu tadi aku kan berisan dari tadi karena kan abang bilang gitu jadi berisan juga di situ. Kalau yang ketemu tadi kan aku meyakini saya tahu. Kamu meyakini sudah Nah, iya, Tuhan. ditentukan ya. Karena bang kita Aku pun gini udah ditentukan kan ini. Itu tadi. Sekarang gimana? dan buktinya belum selesai jadi. jadi dia Ada beberapa gitu. dalam ajaran Kristen mungkin lebih condong kita bisa memahami hal ini begini. Bagaimana kita memahami rancangan dan kehendak Tuhan? Poinnya di situ. Karena kalau kita sepenuhnya dikatakan kita adalah manusia, karena kita dicipta bukan robot ya. Nah itu di sini tadi poinnya di situ. Berarti tidak ditetapkan kan? Kalau ditetapkan itu robot, nggak ada cerita. Sama kayak malaikat kan suruhan Tuhan, robotnya Tuhan. Tapi ada yang menjadi ketetapan Tuhan. Bentuk rambutmu, Nah itu vocabulary masuk bahasa. orang. Berarti tidak semua kan? Ada beberapa unsur bilang tadi. Berarti tidak semua. Ada yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau sudah ditetapkan semua, menurutku udah robot. Ya, Berarti robot kan ini emang? Dalam tanda kutip ya maksudnya. tidak. Berarti tidak ditetapkan semuanya, sebagian. Dan di situ. Ya, Ada argumen tadi. logikanya kalau sudah ditetapkan, Satu kita. sudah ditetapkan, apapun sudah akan seperti yang ditetapkan. Tidak bisa berubah dari yang ditetapkan. Misalnya aku ini pun kita yang bertemukan ini pun sudah ditetapkan kalau kita percaya kata bahwa argumen bahwa semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sering disebut predestinasi. Predestinasi. Gimana pendengar? Ya, ada hal yang menjadi ketetapan Tuhan. Berarti tidak semua kan, Om? Misalnya dalam hal-hal kecil pun misalnya ini pun sudah ditetapkan Tuhan. Enggak gitu juga kan? Dalam mata. Hal yang kalau kita telah bulat-bulat semua sudah jadi kehendak ketetapan Tuhan ya kita bukan manusia lagi. Berarti yang ditetapkan itu bukan seperti yang kita bilang tadi kan? Tidak semua detail tadi gitu. Kalau kita ada pada posisi itu berarti kita nggak mengimani bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Kayak lagu itu. Oke, sudah hampir 10 menit. Belum ya? Berapa menit? Biar kita tidak Adalah sedikit ininya mah. Berarti tidak semua ya, berarti ada yang ditetapkan Tuhan atau ketetapan yang dimaksud ini perlu kita pahami. Yang ditetapkan ini seperti ini, bukan terlalu buat-buat oh, sudah ditetapkan berarti sampai jadi ditetapkan kan, tapi nggak juga kan. ya biar Itu sebaliknya. biar ini
nyambung antara free will, ketetapan Tuhan. Tapi yang pasti kita tidak menganut paham bahwa free will itu ada kita pelan bulat-bulat ya. Ya itu tadi ada keterbatasan. Bisa kita ambil dari kayak ini. Pertama, Tuhan itu menentukan hidup kita. Lahir kita di mana, kita nggak paham ini lahir di mana. Free will kita beda. Kita tidak bisa pilih ya. Lahir kita di mana, orang tua kita siapa, kita nggak bisa pilih. Tapi bagaimana kita dengan orang tua, Kita pilih. ada di tanganmu, ada di tanganmu. Di situ yang menjadi ukuran kita dalam missio Dei si Allah. Harus kita pahami orang hidup, orang ada itu untuk sesuatu hal. Dari semua kisah-kisah itu ya orang diciptakan, kita kan dicipta bukan untuk robot seperti robot atau dicipta untuk nothing. Kita ada kan bukan untuk numpang lewat. Kau yakin kau ada hidup hanya untuk numpang lewat, terima beasiswa selesai? Minimal untuk di video ini kan ada. Dari video ini. Iman Kristen kita harus pahami bahwasanya Tuhan kasih kebebasan dalam arti kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab. Kita ditentukan lahir di mana, besar di mana, orang tua kita apa, nasib dalam arti itu ketetapan Tuhan yang kita imani. Tapi bagaimana kita hidup itu kan tangan kita. Hari Minggu nanti gereja atau enggak? Siapa yang menentukan? Minggu nanti gereja di mana? Di film. Oh iya. Di dalam gereja. Di apa? Di online. Jakarta. Di Bonatang. Kehendak bebas orang itu punya kan, orang itu bebas dalam arti dalam lingkup yang diberi Tuhan. Jadi kebebasan itu kebebasan yang diberi. Ya. Adam dan Hawa dikasih kebebasan, aturan, tapi dilanggar. Ya konsekuensinya harus dia terima. Tadi ada pertanyaanku ini. Ketika mau bilang kita ditentukan lahir di mana, menurutku nggak juga. Oh iya, gimana tuh? Coba. Misalnya aku mau menikah sama orang tertentu kan berarti anakku lahir di orang tertentu gitu. Itu kehendaknya bukan kehendak. Iya, tapi maksudnya aku bukan ditetapkan Tuhan lahir dari mamaku yang ini. Lanjut. Karena abang bilang tadi kan Tuhan sudah menetapkan kita lahir di mana. Menurutku Itu kita anggap sebagai ketetapan Tuhan karena apa? Bahkan nama kita yang ngasih makanan ke kita, yang pakaiin baju kita ketika kita lahir, bukan kita yang pilih. ya. Tapi kalau dari perspektif orang tua bisa jadi. Nah itu tadi. Tapi kenapa kita katakan itu sebagai kehendak Tuhan? Karena orang tua itu kan bagian dari karya ilahi untuk berkembang biak lagi bertambah. Dari sisinya itu kan. Dari sisi Sebenarnya aku bisa menentukan anakku lahir di rahim siapa kan? iya, Nah kan? bisa. Nah itu maksudnya. Walaupun nanti pastinya nggak tahu ya. Ya bisa aja tidak punya anak atau apapun itu kan? Itu kan Iya. nggak tahu. Nah itu balik lagi tuh. Misalnya aku punya anak ternyata laki-laki semua atau ternyata perempuan semua. Itu sudah ditetapkan atau makin sulit. Saya enggak. Oke, biar kita akhiri Ya, diskusi ini. sementara sampai di sini dulu guys. Banyak hal yang menjadi ketetapan Tuhan yang belum bisa kita pahami, Pahami. belum bisa kita mengerti. Mungkin suatu hal terjadi saat ini sebagai ketetapannya, nanti kita baru paham. Tapi kita tetap ada kebebasan dalam diri kita bertanya setidaknya, Tuhan kenapa seperti ini? Padahal aku punya rambut lurus. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Oke. Bebas diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat.